Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu materi kompetisi dasar 3.5 tentang material, ornamen, dan bahan finishing interior. Topik bahasan kita ada 3, yaitu yang pertama material, yang kedua ornamen, dan yang ketiga bahan finishing interior. Jadi semuanya akan kita bahas satu persatu di dalam video yang pertama dan video yang kedua. Jadi tetap simak ya. Bahasan kita yang pertama adalah material. Material atau bahan adalah zat atau benda yang dari mana sesuatu dapat dibuat darinya, atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Ada berbagai macam bahan baku material yang biasa digunakan. Di antaranya yang pertama adalah material kayu, material metal, material kaca, dan material beton. Baik siswa-siswi ke semua, kita bahas satu persatu setiap bahan baku materialnya ya. Material yang pertama adalah material kayu. Kayu adalah bagian batang, cabang, atau ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifasi atau pengayuan. Kayu biasanya digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot meja dan kursi, bahan bangunan berupa pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas, dan masih banyak yang lainnya. Kayu juga merupakan salah satu material konstruksi yang sudah lama digunakan pada bangunan, baik itu untuk bangunan rumah sederhana hingga bangunan tingkat yang mewah. Ada beberapa keuntungan dari penggunaan material kayu untuk bahan bangunan. Kayu dapat digunakan sebagai kusen, batang jendela, penyangga kaca, dan lainnya. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki berbagai macam kayu yang bagus dan berkualitas, yang bisa digunakan untuk material bangunan. Kayu memiliki berbagai macam jenis. Jenis yang pertama adalah kayu jati, yang sangat terkenal akan keindahan, kekuatan, dan kestabilannya. Kayu ini menjadi pilihan utama yang dijadikan material bangunan. Kayu jati juga tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga lain, sehingga jati sangat dicari dan berharga mahal. Ya, karena harganya yang mahal, jati biasanya digunakan untuk perabotan di dalam rumah tangga saja. Jenis kayu yang kedua adalah kayu merbau. Kayu merbau memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, daya tahan prima, anti rayap, dan anti jamur. Harganya lebih ekonomis sehingga bisa berhemat untuk membuat furnitur berkelas tapi harganya ekonomis. Jenis material kayu yang ketiga adalah kayu kamper. Kayu kamper berasal dari pohon yang mencapai ketinggian 20-30 meter dengan diameter 60-120 meter. Kayu ini memiliki aroma khas sehingga dinamai kayu kamper. Kelebihan kayu ini adalah kuat terhadap serangga dan lebih ringan dibandingkan kayu jati. Harganya juga relatif lebih terjangkau. Dengan serat kayu yang halus dan indah, biasanya kayu kamper dijadikan bahan untuk membuat pintu dan jendela dalam ukuran standar. Jenis kayu berikutnya adalah kayu bengkirai. Merupakan kayu yang cukup populer di Indonesia, berada di hutan Kalimantan ya. Memiliki bobot lebih berat dari jati dan mudah diolah. Kayu bengkirai juga dapat tumbuh hingga 40 meter tingginya dengan diameter mencapai 120 cm. Harga lebih ekonomis dan kuat serta cocok untuk eksterior. Jenis kayu berikutnya adalah kayu kelapa. Kayu kelapa dapat digunakan setelah berumur 60 tahun ke atas.
Kayu kelapa tumbuh berkisar 5 hingga 30 meter dengan diameter kurang lebih 60 cm. Nah, kayu kelapa ini harganya juga relatif lebih ekonomis dibandingkan kayu jati dan biasa juga digunakan untuk interior ataupun eksterior. Jenis kayu berikutnya adalah kayu meranti. Kayu meranti awet dan tahan lama, yaitu bertahan sampai 15 tahun. Mudah dikeringkan. Untuk kayu dengan ketebalan 2,5 cm dibutuhkan waktu 90 hari untuk proses pengeringan. Penampangnya indah, kokoh untuk konstruksi bangunan, biasanya digunakan untuk rangka atap, jendela, parket lantai, pintu, perabotan. Bisa juga digunakan untuk eksterior. Baik anak-anak ibu semua, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis material selanjutnya, yaitu material metal. Metal atau logam sangat populer untuk digunakan sebagai bahan utama pembuatan furnitur dan peralatan rumah tangga. Metal juga mudah untuk dibawa keluar ruangan karena ketahanan yang cukup tinggi terhadap panas, cuaca, dan hujan. Ada 5 jenis metal yang sering digunakan sebagai bahan furnitur. Di antaranya adalah yang pertama aluminium, kemudian yang kedua tembaga, yang ketiga stainless steel, kemudian besi, dan kuningan. Jenis bahan baku material selanjutnya adalah material kaca. Kaca adalah amorph atau non-kristalin, merupakan material padat yang bening dan transparan atau tembus pandang, biasanya juga rapuh atau mudah pecah. Kaca yang digunakan dalam bangunan bersifat tembus pandang sehingga dapat meneruskan cahaya dan panas matahari ke dalam ruangan atau ke dalam bangunan. Jenis-jenis kaca diantaranya yang pertama adalah kaca bening atau float glass. Memiliki permukaan bersih dan rata, digunakan pada interior dan eksterior serta perabotan. Jenis kaca yang kedua adalah kaca warna. Kaca ini biasa disebut dengan kaca ribbon atau tinted glass. Kaca ini merupakan kaca float yang diberi warna dengan sedikit menambahkan logam warna. Dengan warna pada kaca, maka sifat tembus pandang kaca menjadi lebih rendah, sehingga dapat memberikan privasi kepada penghuninya. Kaca ini lebih banyak dipakai pada eksterior bangunan, baik untuk pintu, jendela, pembatas atau partisi ruangan, dan curtain wall atau dinding atau bagian luar bangunan. Jenis kaca selanjutnya adalah kaca es. Kaca es merupakan kaca dengan tekstur atau pola tertentu pada salah satu sisinya. Kaca es adalah pembatas ruang yang tepat untuk memberikan kebebasan dan ruang privasi yang terjaga. Penggunaan kaca es biasanya diaplikasikan untuk interior rumah seperti partisi ruang, pintu geser atau sliding door, pintu kamar mandi, shower box, dan berbagai keperluan lainnya. Jenis kaca selanjutnya adalah kaca refleksi. Disebut juga dengan kaca one way, karena orang yang berada di luar tidak dapat melihat ke dalam ruangan. Kaca ini berlapis logam sehingga meningkatkan pantulan dan mengurangi panas yang terhantar ke dalam ruangan. Biasanya digunakan untuk eksterior atau curtain wall. Jenis kaca selanjutnya adalah kaca tempered. Merupakan jenis kaca yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kaca biasa. Dengan ketebalan kaca mencapai 19 mm, kekuatan kaca ini mampu mencapai 3-5 kali lipat dari kekuatan kaca biasa. Kaca ini tahan terhadap beban angin, tekanan air, benturan, dan perubahan temperatur yang tinggi.
Kaca tempered juga lebih aman karena akan menjadi butiran halus bila pecah. Biasa digunakan pada tangga, partisi, pintu, langit-langit, pagar balkon, dan sebagainya. Baik, siswa-siswi kelas 11 DPIB yang sangat Ibu banggakan, jenis bahan baku material selanjutnya yang akan kita bahas adalah material beton. Beton merupakan susunan dari berbagai material bangunan seperti air, kerikil, pasir, dan semen. Beton sering digunakan sebagai struktur penopang di mana kekuatan bangunan bergantung kepadanya. Namun, kini beton juga sering digunakan untuk material yang diekspos. Misalnya, padu padan kitchen set gaya rustik dengan beton, tangga beton dengan railing stainless, dan sebagainya. Demikian materi untuk video pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.